Sahabat Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dadi Krisnadi. Malam ini kita jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Islam dengan narasumber tetap kita, Bang Nurce Al-Batawi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Dadik. Peci kita sama nih. Iya. Dari mana antum punya? Dari Bangka dong. Wah, ini dari Gorontalo Bang. Dari Gorontalo. Pokoknya- Seberang Pulau Jawa. Siap. Oke, tema kita apa nih Bang? Buat malam ini. Saya ingin membahas kaitan antara Al-Quran, bacaan yang berkualitas, bahwa itu bisa memantulkan baik perasaan maupun yang lain bagi manusia. Bisa juga ada getaran di situ. Kenapa memantul? Kenapa bergetar? Nah, itu yang kita akan obrolin. Oke. Ini gini, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, sering. Ya. Kalau aneh nih dengerin orang ngaji, baca Al-Quran, itu kadang-kadang syahdu gitu. Ini kadang-kadang keluar air mata. Apa itu yang dimaksud? Ya. Apa cuma perasaan doang? Ya. Padahal artinya aneh juga nggak ngerti. Yes. Gimana Bang? Nah, sebelum itu saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis di Seantero Jakarta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnillah wala haula wala quwata illa billah. Tadi Kang Dadik sudah mengawali dengan pernyataan mengapa manusia bisa bergetar hatinya ketika mendengarkan Al-Quran. Sekarang kita lihat dulu Al-Quran, Kang. Al-Quran itu kan bentukan katanya dari qoro'a, yakro'u, harusnya al-kiro'ah. Perubahan katanya. Yang artinya bacaan atau buku. Sedangkan sekarang ini sepakat orang menyebutnya Al-Quran karena ada imbuhan nun di belakang. Al-Qira'ah dengan imbuhan nun menjadi Al-Quran. Al-Quran. Itu tahu, aneh. akhirnya menjadi penambahan makna lebih dari sekedar al-qiraah yang bacaan atau buku tadi. Ketika mendapat imbuhan nun menjadi bacaan atau buku yang berkualitas. Timbul pertanyaannya, kalau kita mendapatkan atau kita membaca sebuah buku yang berkualitas, logika sederhananya adalah orang yang membaca buku yang berkualitas otomatis dia akan terangkat menjadi makhluk yang berkualitas. Walaupun nggak tahu artinya. Yes. Sekarang kita lihat dulu di mana letak berkualitasnya. Al-Quran itu turun di suatu malam dengan tingkat probability-nya 1/365 hari. Maksudnya? Nuzulul Quran turun di satu malam. Di malam Lailatul Qadar. Di malam turunnya Al-Quran. Itu kan satu malam di dalam hitungan 365 hari. Berarti malam itu benar-benar malam yang berkualitas yang memang dipersiapkan untuk suatu kitab yang berkualitas. Yang pertama. Yang kedua, dia diturunkan oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Dari jutaan malaikat di muka bumi ini, dipilihlah satu makhluk yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Itu ada di surat mana? Malaikat Jibril, tatanazzalul malaikah, akan turun malaikat. Di surat Al-Qadar ada, di surat-surat yang lain pun ada. Yang ketiga, Rasulullah lah yang terpilih, Nabi Muhammad dari 124.000. Ini ada di kitab-kitab tarikh sejarah. Di Al-Bidayah wa Nihayah misalnya, itu disebutkan 124.000 mengkristal menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul menjadi 25 rasul yang ada di Al-Quran. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa dan Harun, seterusnya sampai Nabi Muhammad. Dari 25 rasul dipilihlah menjadi ulul azmi, 5 yang terbaik. Ulul azmi. Ulul azmi. Ulul kan yang terdepan. Yes. Nabi yang terpilih, yang sabar, yang mendapatkan cobaan begitu besar, yang begitu dahsyat. Dari 5 itu diperas, hanya 1. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan yang berkualitas
turun di waktu yang berkualitas, diturunkan melalui malaikat Jibril yang berkualitas, dan manusia yang terpilih, nabi yang terpilih adalah orang yang berkualitas. Artinya ini produk yang luar biasa, yang sangat berkualitas. Bang Nurce, itu yang dimaksud bacaan berkualitas yang mampu menggetarkan tuh di mana? Sebelum saya bahas itu, ini ada sajian yang menarik ini dari Cap Joko, ini bukan main. Pak Dadi, Atur nuhun pisan. Pak Id dan Bang Haji, Pak Yes. Dadi. Ini istimewa nih. Hidangan khas dari Nebito Cafe, yaitu pisang goreng tanduk keju. Wah, Spesial pakai telur kan? pisang tanduk. Pisang goreng tanduk keju. Ya, siapa yang ditanduk nih? Cap Kejunya, Joko. Pak. Oh, kejunya. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nuhun. Tadi apa, Kang? Tolong diulang. Kan tadi antum bilang Mm-mm. Al-Quran itu bacaan yang berkualitas Yap. dan dapat menggetarkan. Ya. Menggetarkan yang dimaksud dalam konteks keislaman ini seperti apa? Begini. Salah satu makna dari membaca Al-Quran dalam konteks tadi disebutkan tilawah. Maka dulu ada Islam musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Tilawah itu sebetulnya maknanya bukan hanya membaca. Jadi bukan hanya sekedar artinya membaca, tapi juga pantulan. Pantulan. Tadi ada getaran, sekarang ada pantulan. Ini gimana Iya. nih? Jadi ada dua dimensi itu, nanti kita akan bikin detail tuh. Sekarang kita lihat, waktu zaman kita masih kecil, untuk cek nada, guru musik itu kan pakai garpu tala. Garpu tala. Ting. Oh, itu tala tuh maksudnya ya, istilah Iya, tadi tuh. iya. Asal katanya dari situ. Asal katanya tilawah itu dari tala, pantulan. Pantulannya di mana? Ayo kita lihat. Ketika seseorang membaca Al-Quran, itu kan sebetulnya berdimensi cahaya petunjuk. Hudalin mutakin, hudalin nas. Kita ambil contoh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Di surat Yasin. Pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut orang tersebut. Tidak bisa bicara, tidak bisa berbohong, tidak bisa berdalih apapun. Yang bicara apa? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, seluruh anggota badan, tangan, mata. Kayak lagunya Bimbo. Yes. Taufik Ismail mengambil inspirasi dari surat tersebut, akhirnya dibuat syair yang membuat almarhum Krisye begitu terpukau dengan syair tersebut. Nah, itu kan sebetulnya pantulan bagi orang yang ingin berpikir secara saintis. Dan itu sudah dibuktikan 14 abad yang lalu bahwa orang meningkat tidak akan bicara, cukup dengan tangan saja. Gadget ini sudah nggak bicara kan? Dengan sentuhan layar, posting, dat. Sekian ribu orang bisa melihat. Tadi kalau Bang Nurce bicara garpu tala, Iya. ini jadi ingat zaman SMP SMA nih. Iya, Kan kita ting gitu ya. iya, cari nada. Misalnya C gitu. Iya, Terus ada apa namanya? Gelas mm-mm. kan diisi air gitu. Betul. Tempelin, dia ikut bunyi nih. Iya. Kan gitu. Iya, Itu resonansi tuh kalau nggak salah. betul. Dan itu ada Kang di Al-Quran lagi. Jadi tadi ada getaran, pantulan, resonansi. Waduh, ini fisika semua nih. Iya. Gimana tuh? Jadi kan di Al-Quran bilang, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Ketika dibacakan nama-nama Allah, ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi turut bergetar gitu. Itu Ya? yang antum tanya, kok bisa ya kita merasakan nuansa yang nikmat? Walaupun nggak ngerti artinya. Sekarang kita ambil ritmik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sajak lurus. Nas. Kita lakukan. Min syarril waswasil khannas. Ketika huruf-huruf dibaca dengan tepat dalam bahasa tafsirul Quran, makhrajul hurufnya pas, nadanya pas, temponya benar, itu sebutnya pantulan yang akan membuat alat pendengaran kita sampai ke satu titik di mana apa yang kita baca itu bergelombang lewat udara, lewat getaran hati, dan itu menjadi resonansi yang antum bilang tadi. Ting. Waduh, sahabat Jakarta, ini makin menarik nih. Terus terang, aneh baru ngerti nih sekarang. Kenapa kok bisa terasa seperti itu? Lanjut. Nah, kalau kita kaitkan dengan kecerdasan majemuk, kita bisa melihat kecerdasan majemuk kan macam-macam. Tadi kan kita ngomongin yang ada hubungannya sama getaran, fisika nih. Yes. Sekarang ada kecerdasan. Ya. Hubungannya di mana? Kecerdasan majemuk akan ada orang kecerdasan dalam ilmu pengetahuan, matematika, kinestetik, audio, musikal, natural, menjaga emosi. Kalau kita bisa baca Al-Quran itu dengan penuh nuansa hikmat, dengan nada-nada tertentu, dengan bacaan-bacaan yang pas, itu kan membuat sebuah nuansa secara psikologis kenyamanan. Saya baca Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya di surat Yunus kan, ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izah. Ya, telah datang kepadamu apa? Mau'izah, nasihat. Nasihat itu kan mengingatkan bagi yang lupa. Merefresh bagi yang jenuh. Membuka sedang yang mumet ini dalam bentuk psikologis, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk beban. Mir rabbikum, dari Allah bentuk nasihat itu. Wasyifaun, obat bukan hanya obat medis tuh, bukan hanya menjaga imun tapi menjaga iman. Obat hati, tombo hati. Lima fis sudur, itu yang anjen bilang. Obat di dalam dadamu, di dalam batinmu. Wahudan, petunjuk, roadmap. Nah, kecerdasan tadi, ketika orang bisa menggabungkan kecerdasan EQ-nya, 8 tadi aneh hitung tuh ada 8 tuh iya, kecerdasannya. lalu IQ-nya dibungkus dengan spiritual question-nya, maka 9 item itu, yang satu lagi saya lupa, nanti kita cari bersama, itu kan sebetulnya perasan dari emotional question, intellectual question, dan spiritual question. Nah, Al-Quran kita bisa eksplor dari 3 dimensi itu. Tergantung bagaimana tadi pantulan, resonansi, tala yang kita bisa buka dari semua view. Oke. Bang, tadi kan kita ngomongin kecerdasan. Jadi dengan konteks yang barusan, kecerdasannya di mana? Ya, dari kecerdasan majemuk yang sudah kita bahas tadi. Salah satunya misalnya kita lihat Al-Quran itu cahaya. An-Nur. Cahayanya bukan hanya di dunia sebetulnya, tapi juga sampai di akhirat. Sekarang kita lihat cahaya di dunia. Ketika orang mentafakuri ayat Al-Quran. Mentafakuri itu apa? Mendalami, memikirkan, mengkaji, bertafakur. Siap. Misalnya ada ayat, saya cek saja, di surat An-Nisa misalnya. Itu menggambarkan bahwa ketika orang diberikan siksaan di akhirat nanti, itu kulitnya terbakar, ditumbuhkan kembali. Kulitnya dibakar, ditumbuhkan kembali. Kita lihat di surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Jadi ini diberikan kepada orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Al-Quran. Setiap kali mereka masuk ke dalam neraka itu kulitnya hangus, diganti dengan kulit yang baru.
itu arti sebenarnya, Yes, bukan arti kiasan. tidak. Wah, serem juga. Apa yang terjadi? Supaya orang bisa merasakan kepedihan yang sangat. Coba kita tanya dengan para dokter. Ternyata yang dokter spesialis kulit mengatakan kalau 20% kulit kita terbakar, di bawah permukaan itulah ada saraf-saraf yang sangat sensitif. Kalau sudah terbakar 80-90% sudah tidak merasakan sakit. Jadi azab yang diberikan untuk tingkat kepedihan adalah digambarkan oleh Allah. Terbakar, tumbuh, terbakar, tumbuh. Dulu orang tidak berpikir sampai sejauh mana tingkat kepedihan itu karena ilmu pengetahuan belum sampai ke situ. Ini kan sebetulnya cahaya untuk pencerahan akal kita, untuk ilmu pengetahuan, kecerdasan intelektual sekaligus perasaan. Jadi jangan bermain-mainlah dengan Allah, jangan bermain-mainlah dengan sumber cahaya. Saya mau ngasih ilustrasi cerita kecil, ada dua kakak adik. Ketika lampu mati, zaman dulu belum ada PLN kan, masih pakai Petromax atau lampu cempor. Malam gelap gulita, lampu templok, tiba-tiba gelap. Kata adiknya, kalau begitu bang, buka genteng. Karena genteng orang dulu ada yang pakai kaca. Adiknya bilang, oh berarti sumber cahaya itu dari bulan ya bang. Kata kakaknya, bukan dek. Bulan mendapatkan pantulan dari matahari. Oh gitu. Lalu mantulah ke dinding. Karena malam berlarut, terus berjalan, bulan berpindah, gelap gulita. Dipasanglah lampu. Dia bilang, oh kalau gitu sumber cahaya dari lampu templok. Kata adiknya, kata kakaknya, bukan dek. Sumber cahaya itu bukan dari lampu templok. Dari sumbu. Oh, berarti cahaya dari sumbu. Bukan, dek. Cahaya berangkatnya dari minyak yang naik ke atas dengan gaya kapilar. Oh, berarti sumber cahaya adalah minyak tanah. Bukan. Minyak tanah diambil dari sumbernya. Bioplankton di dalam tanah. Oh, berarti sumber cahaya mikrobio. Bukan. Sumber cahayanya adalah Allah yang membuat makrokosmos ini bercahaya. Nah, Al-Quran memadukan sumber cahaya itu bukan hanya tekstual, ayat-ayat kauliah, tapi juga kontekstual dengan IQ, dengan EQ, dan dengan SQ. Itulah yang dibungkus disebut kecerdasan majmuk. Jadi lengkap, satu paket. Satu paket. Buat di dunia, semua diturunkan dalam Tinggal persoalannya adalah, apakah kita bisa melihat Al-Quran seperti cahaya ini? Kalau kita lihat view-nya cuma dari atas, oh, karena ada lilin. Kita lihat, oh, ada pantulan warna-warni. Oh, kita lihat ketika ini ada biasnya. Orang Islam yang bijak melihat semua dari berbagai macam view. Melihat semua view Al-Quran dari 3 dimensi tadi dan dari 9 kecerdasan majemuk tersebut. Kita ingat dulu waktu SMA, fisika nih. Ya. Kan ada persamaannya Einstein tuh. E sama dengan MC kuadrat. Ya. E itu energi, M itu massa, Ya. C itu kecepatan cahaya. Dipangkat 2-in. Jadi faktor cahaya atau nur itu luar biasa tuh. Di surat An-Nur tuh ada disebutkan. Itu jadi energi yang maha dahsyat. Iya. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi mayasa. Cahaya di atas cahaya. Berarti cahaya lilin, cahaya LED, cahaya lampu sorot, cahaya bulan, itu sebetulnya kalah dengan cahaya di atas cahaya. Artinya ada energi yang lebih besar di atas cahaya itu semua. Nah, persoalannya kan kita belum mampu mengukur seberapa besarnya cahaya Allah. Yang kita baru bisa ukur adalah energi cahaya ciptaan. Cahaya tuh gelombang elektromagnetik loh. Artinya getaran juga itu. Iya. Jadi nyambung juga nih. Nyambung. Kalau disambung-sambungin fisika sih nyambung semuanya ya. Kan itu berarti pantulan di mana kita bisa menangkap sampai sejauh mana cahaya Allah bukan hanya dilihat oleh fisik, oleh mata,
tapi masuk ke dalam hati. Oke, Bang Nurce, di awal kita udah bicara mengenai getaran, pantulan, resonansi, sampai kecerdasan. Mungkin kecerdasan buatan aja belum Ya. kita omongin. Iya, iya, iya. Akhirnya sampai neraka, masalah kulit yang terbakar dan lain-lain. Tumbuh lagi. Akhirnya kita bicara cahaya, Hmm. nur. Tapi bukan Nur Hidayat ya. Mungkin ada hubungannya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan katanya juga merupakan nur. Apa itu yang dimaksud? Ya tadi saya sudah ungkap di tengah, yang nurun ala nur yahdillahu li nurihi mayasa. Sebetulnya diawali dengan kalimatnya, ini kan kalimatnya panjang di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahaya ilahi. Iya. Jadi cahaya Allah itu kan diberikan kepada siapa saja. Kepada Nabi Muhammad disebut Nur Muhammad. Kepada Hidayat? Ya itu salah satu Nur nama lain. Nah sekarang misalnya diberikan kepada langit, diberikanlah matahari. Malam hari diberikanlah bulan. Kepada manusia dalam bentuk hidayah, petunjuk. Nah tinggal persoalannya tadi adalah bagaimana kita mau menangkap cahaya Allah itu yang tadi Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Kalau tadi Anjen sudah bilang, wah kalau begitu serem juga ya orang masuk neraka dibakar kulitnya terus ini. Dikupas lagi. Iya. Tapi jangan lupa, innallaha ghafurur rahim. Artinya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di Al-Quran itu memang ada semacam teori manajemen stick and carrot. Ada basiron wa naziron. Ada yang nakut-nakutin, sok terapi, tapi ada juga ngelembutin. Tapi emang bener sih, memang ada sebagian orang yang perlu ditakut-takutin. Iya. Tapi juga kalau anak kecil takut-takutin terus, jadi malah nggak sholat ntar. Tergantung dosisnya kan. Kembali lagi, agama itu selalu melihat pendekatannya dari berbagai macam dimensi. Sengaja tadi saya ungkap begitu biar ada keseimbangan. Bahwa Islam itu memang ada unsur tadi, stick and carrot. Ada punishment, ada reward. Dan itu manusiawi. Karena manusia kalau nggak dipecut juga nggak semangat, nggak takut, nggak begitu. Jadi perlu juga digentak kata orang Betawi bilang, supaya dia sadar. Dan itu memang di ayatnya ada itu. Ayatnya ada, Siap. ayatnya ada. Cuman persoalannya tadi bagaimana kita membungkus itu dengan bijaksana. Oke. Sobat Jakarta, ini kita bicaranya tambah lebar. Barusan Ustadz bilang ada unsur stick and carrot di dalam Al-Quran itu. Nah, ini berarti ada punishment and reward. Ya. Nah, jadi kalau Al-Quran bilang apa tuh? Seberapa besar punishment-nya, seberapa besar reward-nya? Apa semuanya kayak timbangan begitu aja? Ya memang di Al-Quran ada yang disebut mizan ya. Al-mizan itu kan sebenarnya timbangan. Tapi kita lihat akar kata ghafaro. Ghafurur rahim, ghafaro itu kan sebenarnya menutup. Ada yang lagi mengartikan rujuk ilallah, kembali ke jalan Allah. Jadi kalau ini posisi manusia, ini posisi Allah. Ketika dia mengingkari hukum Allah, dia bermaksiat, dia kufur, kan dia jauh, Allah jauh. Tapi ketika dia kembali beristighfar, dia mohon ampun, dia bertaubat, ini dia berjalan, Allah berlari. Manusia berlari, Allah naik pesawat terbang seperti dengan Cap Joko. Aku jauh, engkau jauh, itu. Aku dekat, engkau dekat. Oke, siap. Ujungnya apa? Hati adalah Cermin. Nah, hati itu kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik. Kata Imam Ghazali, kalau hati yang bersih, ibarat cermin yang digosok tidak ada jelaga, tidak ada kotoran. Dia bisa memantulkan semua dimensi, cahaya, semua pantulan yang ada di sekitar. Hati itu ibarat air danau. Nah, dengan dia bersih, dia akan menjadi sumber kehidupan seluruh umat.
khususnya buat dirinya. Ketika hati orang bersih, ungkapannya bersih, pikirannya bersih, produknya bersih. Dan terakhir kata Imam Ghazali, hati itu seperti mozaik. Kristalnya begitu indah. Orang yang hatinya baik, ucapannya lembut, enak, memberikan way out, memberikan jalan keluar. Bukan troublemaker, tapi problem Solve. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita udah bedah tuh kesana kemari. Caranya gimana, Bang? Caranya biar dapat keindahan itu segala macam. Ini cara nih. Kembali lagi, saya sudah mengutarakan di awal. Al-Quran adalah bacaan yang berkualitas. Kita ingin lulus di tingkat SD, SMP, SMA, sampai universitas. Untuk bisa lulus, berarti kita harus belajar dengan baik dan tekun. Kita ikutin protap. Bagaimana mengkaji Al-Quran itu. Dari bacaan yang baik dan benar, yang menghasilkan nada baik dan benar. Ketika bacaan Fatihah kita sempurna, maka sholat kita sempurna. Ketika sholat kita sempurna, terbangunlah hubungan transendental yang baik. Ketika kita sudah mulai sedikit membaca artinya, kita menerjemahkan, kita tanya kepada orang ahli, lalu dikaji ayatnya, kita fahami, kita coba amalkan semampu kita. Semua saling terkait, komprehensif. Karena Al-Quran sekali lagi, dia menjadi bacaan yang berkualitas. Ketika kita pun mengangkat diri kita menjadi orang yang berkualitas. Artinya, ada tingkat yang harus kita upgrade. Pemahaman, membaca, daya fikir, dan daya aktualisasi. Semua menjadi satu kesatuan. Itu yang disebut insanul kamil. Insanul. Manusia perfect, manusia yang sempurna. Manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Lahir, batin, fisik, dan psikis. IQ, EQ, dan SQ. Bang, Ya, Kang Dadik. ini dianggurin aja nih. Nanti kita makan setelah kita tutup. Kita minum dulu deh. Oh, boleh. Bismillah. Kang, air putih aja di sini enak. Sampai lagi es teh leci. Wah, lebih top. Habis ini kita nyobain ya. Kita mesti coba. Oke. Oke. Jadi Kang Dadik, semua ciptaan Allah di muka bumi ini sebetulnya memang sebuah lukisan besar yang kadang-kadang kita melihat keindahan itu tidak bisa di satu sisi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menciptakan itu supaya kita berpikir. Berpikir, tafakur, mencerna, mengkaji. Di ayat yang lain, misalnya di An-Nahl dikatakan afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Maka apakah Allah menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Sesuatu yang tidak menciptakan dengan yang menciptakan kan berbeda. Antara khalik dengan makhluk berbeda. Afala tazakkaru, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari itu? Handphone, mikrofon, semua ada getarannya, semua ada resonansinya, semua ada pertanggungjawabannya. Mata, telinga, lagu Krisya kembali kan, semua akan dipertanggungjawabkan. Alam semesta melihat getaran kita, akan mencatat itu. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kita mau menangkap cahaya Allah dari bergetarnya dedaunan karena desiran air, dari cahaya bulan yang memantul syahdu di gelas kita, dari gemercik air kali nebito. Semua adalah resonansi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Tinggal kita memadukan antara ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah menjadi sebuah pencerahan bahwa Bagi orang yang berpikir. Itu poin. Dan disitulah tala, disitulah pantulan, disitulah getaran, disitulah resonansi
Sehingga ketika orang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, innama mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatkum imana, bertambah nilai keimanannya. Karena apa? Ada intelektualnya yang bermain, ada emosionalnya yang tergugah, ada spiritualnya yang terbangun, ada view yang melihat dari berbagai macam sisi. Luar biasa. Kurang lebih begitu. Ini kalau obrolan ini kita lanjutin bisa sampai pagi nih, sampai subuh nih. Tergantung apa masih ada stok pisang gorengnya apa enggak. Pisang goreng tanduk. Ini bisa-bisa model yang baru lagi keluar. Tinggal request ke Cap 3J. Siap. Oke, jadi sebelum kita santap ini, Ya, kita sudahi dulu. Kita close dulu ya. dengan senang Bang. hati, Oke. Kang Dadik. Sobat Jakarta, jadi kita udah hampir setengah jam nih ngobrol sama Bang Nurce Al-Batawi. Jadi dari awal kita udah bicara vibrasi, kecerdasan, Cahaya. cahaya, sampai akhirnya apakah kita berpikir atau tidak untuk bisa memahami ayat-ayat yang apa tadi? Kaunia, alam semesta ini. alam semesta. Karena ujung-ujungnya adalah ini untuk menciptakan kita sebagai insanu Kamil. kamil, Manusia paripurna. manusia paripurna. Insya Allah, Sobat Jakarta kita semua bisa mencapai menjadi insanul kamil. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ini. Alhamdulillah.